Kalau memang sekarang ini masih belum yakin akan bisa memberikan perubahan buat Kota Jambi, buat warga, buat masyarakat Jambi, mundur aja deh gitu. Jangan mau dimanipulasi oleh yang tadi saya bilang, money politik, ya kan? Karena kenapa? Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat Anda semua. Terima kasih Belambun sudah berkunjung ke Doriba Interview. Dan hari ini, sebagaimana program yang sudah kita buat, bahwa Doriba Interview akan mengundang caleg-caleg yang tentunya bersedia untuk berdiskusi di sini. Dan hari ini saya kedatangan Mbak Citra Rinanti Tiurma Pandiangan. Namanya panjang, 1, 2, 3, 4 suku kata. Ya, lebih akrab kita panggil Mbak Citra. Ya, beliau ini caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya Mbak ya? Ya. Dapil 4 untuk Kota Jambi, meliputi Jambi Timur, Jelutung, Pasar, Kecamatan Pasar maksudnya, dan Kecamatan Pelayangan. Selamat datang Mbak Citra. Terima kasih. Ya, terima kasih ya sudah bersedia hadir. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Saya tahu Mbak ini kan pengalaman pertama ya? Iya. Pengalaman pertama jadi caleg? Pertama kali. Pertama kali? Pertama kali. Apa yang membuat Mbak jadi tertarik ini? Yang mendorong siapa? Suami atau apa? Orang tua atau teman? Saya pikir begini, saya kan dengan umur saya yang sekarang, terus usia saya udah 38 tahun ya? 38. Jadi saya berusaha, begini prinsip hidup saya tuh, I want to be someone when I reach 40 gitu. Jadi sebelum umur 40 kalau bisa saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, saya pikir melalui kita bisa duduk di dewan nanti, ya kan, banyak hal yang bisa kita lakukan dibanding misalnya saya sebagai individu mungkin terbatas. Jadi saya butuh semacam kendaraannya saya nanti untuk saya bisa memberikan apa yang selama ini menjadi impian saya, begitu. Selama ini kita usahanya apa ini? Kalau saya sih dari dulu nggak jauh-jauh dari dunia pendidikan. Anak-anak. Ya, saya memang suka sama dunia bukan pendidikan. Guru pegawai negeri di sekolah-sekolah atau dosen enggak ya? Bukan. Oh, mandiri, usaha sendiri. Ya, usaha sendiri. Ada tempat penitipan anak atau apalagi itu kursus-kursus bimbel kali, seperti itu. Kalau saya dari dulu sih memang kursus, terus saya juga pernah punya semacam PAUD. Sekarang penitipan anak, nah PAUD sama tempat untuk bimbelnya sedang dalam progres. Di Jambi? Di Jambi. Kan sebelumnya katanya di mana? Di Jawa? Iya, saya muter-muter. Muter-muter ya? Karena saya sudah memutuskan untuk memang menetap di Jambi, saya pengen memberikan sesuatu buat Kota Jambi. Iya, artinya nih saudara sekalian, Mbak Citra ini bukan pendatang. Memang dia kelahiran Jambi 12 Oktober 1985. Iya. Sekolahnya pun di Jambi karena ikut suami kali ya? Iya, benar. Dan pernah sekolah atau tugas di luar negeri juga? Iya, jadi sejak 2002 saya lulus dari SMA Negeri 1 Jambi, saya sudah keluar dari Kota Jambi untuk kuliah di Jogja. Nah, semenjak itu nggak pernah pulang lagi. Kuliah di mana? Saya kuliahnya di Sanata Dharma, ngambil jurusan sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Ya, karena memang dari SMA saya sudah ngajar buat anak-anak kecil. Oh, memang sukanya di situ ya? Ngajar, ya. Karena papa saya juga basicnya kan guru. Mungkin ada turunan. Iya. Dan bagi yang tahu dengan Iryani Ertandi, penyair Jambi, nah ini anaknya nih. Ya, cuman saya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya.
Mungkin suatu ketika akan keluar bakatnya itu. Iya. Oke, terus pengalamannya di luar negeri apa katanya? Pernah lama juga di luar negeri? Sebenarnya di luar negeri itu karena saya menyelesaikan program S2 saya. Jadi setelah saya selesai S1 ngambil bahasa Inggris, terus kan saya pengen nih kalau misalnya saya mau buka satu tempat kursus misalnya, saya kan harus belajar manajemennya, ya kan nggak serta merta saya ngajar terus saya buka tanpa ada ilmu memanage satu bisnis gitu. Jadi akhirnya saya masuklah ke UGM. Waktu itu saya ambil jurusannya marketing internasional. Iya, ambil S2-nya. Kemudian saya memang dari awal masuk ke UGM itu saya ngambil kelas internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, memang sedikit kesulitan karena memang saya dari IPA kan. Ketika belajar akuntansi, belajar finance itu satu penyesuaian buat saya gitu. Nah, terus di UGM ini kita ada yang namanya exchange program, kerjasama dengan beberapa negara-negara, baik itu ada di Asia maupun ada di Eropa, bahkan ada di Amerika juga ada. Nah, saya waktu itu milihnya ke Belanda. Penasaran saya dengan Belanda, kok bisa menjajah Indonesia sampai selama itu. Gitu. Jadi saya memang milihnya waktu itu Belanda. Oh, Belanda ya? Iya. Berapa lama di sana? Di sana 6 bulan. Belajar sastra juga? Enggak, di sana khusus untuk marketing internasional ini. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang base-nya itu di Belanda. Berapa tahun di Belanda? 6 bulan itu. Oh, 6 bulan. Karena kita ngambil konsentrasi. Jadi kan saya sudah selesai nih semua kuliah di UGM. Saatnya saya membuat tesis kan. Nah, pada saat saya membuat tesis itu saya ke Belanda ya, ada mengambil beberapa mata kuliah yang memang menjurusnya ke marketing. Gitu. Nah, di sana sih banyak belajar hal-hal yang kadang nggak kepikiran sama kita gitu. Bagaimana caranya kita menjual satu produk yang produk itu benar-benar nggak laku. Gitu. Ini asik cerita nih sebelum kita ke pencalekan nanti ya. Terus. Jadi hal-hal yang kayak misalnya ya contoh nih, dia mau jual permen karet. Gitu kan, tapi dia pasang iklannya itu di halte bus. Karena kan suka nggak orang nempelin permen karet gitu. Nah, terus nanti di situ dia bikin iklan. Jadi sesuatu yang kadang ya begitu ya gitu. Terus ada lagi satu merek mobil, saya lupa apa namanya. Jadi merek mobil ini nih selalu dianggap meniru Volkswagen. Ya kan? Jadi mereka bikin iklan yang memang iklannya itu menyandingkan mobil ini dengan Volkswagen. Jadi kayak dianggap oke, nggak masalah karena kita dianggap follower lah ibaratnya kan, tiruan, nggak apa-apa gitu. Jadi malah dengan begitu orang-orang jadi semakin kenal sama brand ini. Kalau kita di sini malah tabu itu ya. Iya, gitu kan. Jadi ya mereka lebih lebih think outside the box gitu. Ya mungkin beberapa hal tidak bisa kita pakai di sini gitu kan. Tapi kadang ide-ide kreatif itu yang terkadang kita harus pikirkan juga. Gitu kan. Nah, sudah sekian banyak mengenyam pendidikan nih. UGM, S2-nya di UGM ya. Sampai ke luar negeri, ke Belanda. Pulangnya kerja apa? Targetnya kan kerja itu kan. Saya belum ke pautnya ini. Kerja apa setelah itu? Sebenarnya sih ketika kami di UGM itu pernah waktu itu ketemu sama almarhum Bob Sadino. Ya memang katanya anak-anak keluarannya bisnis manajemen harusnya bukan jadi karyawan, tapi mereka menciptakan lapangan kerja. Ya kan? Karena dia bilang, saya bingung nih gitu, gimana sih saya bisa meng-hire kalian yang S2, sementara kadang lulus aja belum pernah punya background pekerjaan sebelumnya gitu. Lebih baik saya hire anak-anak SMA tapi udah punya pengalaman 10 tahun gitu lah pokoknya. Jadi kayak membuat kita berarti kayaknya kita harus menciptakan ya gitu lapangan kerja. Cuma memang waktu saya lulus, karena waktu itu juga menikah dan suami saya ditempatkan di Bali. Ya waktu itu saya kerjanya karena di Bali itu lebih banyaknya pariwisata, perhotelan, ya saya ngambilnya di perhotelan.
gitu. Jadi marketing communication manager. Itu tugasnya sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan yang saya pelajari di di kampus ya. Gimana caranya kita menjual satu program yang ada di hotel itu. Gitu. Cuman sebatas itu. Setelah itu ada pekerjaan lain? Pekerjaan lain? Nggak ada. Gak ada kayaknya. Nggak ada. Karena Setelah sibuk itu- udah ngurus suami sama anak, keluarga. Iya, jadi saya itu tipe orang gimana ya? Saya tuh sebenarnya sudah merencanakan semua apa ya, perjalanan hidup saya. Pernah dapat tawaran pekerjaan dari perusahaan-perusahaan besar misalnya gitu? Pernah, saya pernah ditawarin di apa namanya di Indofood, Oh, Indofood. ya, sama di Unilever. Cuman waktu itu kan posisinya jadi manajemen trainee di Jakarta. Oh, Nah, oke. saat itu saya sudah menikah dan baru-baru awal nikah. Nah, banyak hal lah pertimbangan karena harus apa namanya tinggal berbeda tempat waktu Iya, itu. iya. Nah, terus balik lagi tadi, saya itu mulai dari saya memutuskan menikah, terus saya pun memutuskan punya anak pun ada targetnya. Iya, Setelah iya. umur berapa Iya. berapa tahun setelah saya menikah, saya baru memutuskan punya anak. Ya orang Jadi manajemen semuanya sampai saya- punya anak pun diatur saya atur. di manajemenin ya. Jadi bukan yang kayak nunggu Tuhan Iya, berikan iya, gitu. iya, iya. Enggak. Iya, Nah, iya, terus iya. setelah saya kerja, Iya. saya merasa oh kayaknya saya sudah cukup lah bekerja karena sebelumnya Iya. sih saya sudah pernah punya pekerjaan lain sih, Iya, iya, tapi iya. memang nggak jauh-jauh dari ngajar dan Iya. perhotelan. Terus saya pikir oke, saya sudah cukup mengenal dunia pekerjaan, Iya. gitu kan. Jadi Katanya saya- ada bisnis logam mulia juga ya. Ada. Tapi nanti sebelum itu saya mau tanya lagi nih. Iya. Kenapa sampai fokusnya sekarang malah usahanya ke PAUD gitu kan? Pendidikan anak-anak usia dini. kayaknya gara-gara anak saya lah. Gitu ya? Iya. Apa memang dulu ada sedikit basic pendidikannya ke situ? Enggak. Nggak ada, Paul. Nggak ada ya? Nggak ada. Terinspirasi oleh apa itu? Ini sih kayaknya saya jadi benar-benar apa ya, benar-benar menyukai dunia anak-anak ketika saya punya anak. Dulunya sebenarnya saya juga sama anak-anak biasa-biasa aja. Nah, bahkan ketika saya sudah pada awal saya buka PAUD itu, saya bahkan tidak mengerti sama sekali mengenai adanya anak-anak special need, Iya, iya, anak-anak iya. dengan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus. Nah, ketika saya masuk dunia PAUD, Iya. terus saya diperhadapkan dengan Iya. beberapa anak yang seperti Bermasalah itu, seperti itu, ya. ya akhirnya kok jadinya saya malah suka. Bukan Gitu. stres bukan? Bukan stres. Cuma kadang orang bilang gini dari psikologi ya, Iya, iya. gitu kan? Atau misalnya dari PAUD gitu, Iya, saya iya. ditanyain. Ya saya bilang enggak, makanya sampai sekarang kadang saya suka disuruh diagnosa orang. Sorry. Iya gitu. Disuruh ya screening lah ibaratnya. Oh. Tolong dong di screening anak saya. Cuman saya tidak pernah mau apa ya, maksudnya ini secara informal ya gitu. Karena kan Oh. saya nggak punya basicnya. Iya, iya, Cuman dia bilang iya benar, iya benar, iya benar, suka gitu. Ternyata benar ya. Iya. Padahal itu hanya teori-teori kali ya. Iya, saya bilang saya bukan pakarnya. Iya. Saya tidak bisa memutuskan anak ibu ini Bisa tapi sertifikasinya enggak ada. nggak ada. Makanya saya bilang ini ngobrol santai Iya, ya, gitu iya, kan. iya, iya. Saya bilang sama orang tua itu, ya udah cuman kalau sudah iya benar ya dan bahkan kadang mereka kan setelah ngobrol saya saranin pergi ke dokter tubuh kembang anak. Nanti dia balik lagi ke saya, bener Bu Citra katanya Iya. yang kemarin Ibu Citra bilang soal anak saya bener kata dokter begini-begini. Gitu Iya, katanya. iya, 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 iya. Cuma kan kata nggak ada sertifikasinya. Lebih ke situ aja sih. Emang Gitu. suka banget saya sama hal-hal yang berhubungan sama anak-anak. Iya. Nah, setelah lama nih di Pulau Jawa sampai ke Bali dari Belanda tadi kan. Iya. Ke Jambi kapan? Pulang ke Jambi nih? Saya Maret tahun lalu. Maret tahun lalu. Sekarang udah stay di Jambi lah, udah Sudah. tetap di sini ya. Sudah. Makanya mau ikut Mau ini fokus untuk kota Jambi. menjadi kontestasi pemilu 2024. Nah, ini tiba-tiba jadi begini ini. Nah, ini lagi-lagi saya mau tanya, ini yang mendorongnya apa ini sehingga mau terjun ke dunia politik? Kalau melihat dari gesturnya ya latar belakang pendidikan kayaknya nggak mungkin Nggak lah. mungkin. Ya. Kenapa ini ada apa nih sebenarnya?
begini, Jambi ini sebenarnya nggak kekurangan satu apapun ya. Kota ini begitu. Boleh disemangatin karena ini orang PDIP harus semangat. Iya. Multicultural di sini, terus coba aja kadang apa ya, image-nya kota Jambi ini selalu tenang ya kan, jarang ada ya, huru-hara, paling aman, pokoknya ya. enak dan nyaman lah tinggal sini. Cuma saya lihat kalau untuk anak-anak itu kayak ruang hijaunya mereka itu kurang ya kan. Terus saya lihat pendidikan juga, saya coba pernah googling, kalau nggak salah kita di peringkat berapanya lah kalau untuk pendidikan ya. Kalau saya lihat masih banyak potensi-potensi yang harus digali. Ya misalnya memberikan mereka banyak peluang-peluang. Contoh kayak di Jambi misalnya terkenal sama tari-tarian, ya kan. Nah sanggar-sanggar ada, tapi mungkin kurang dipublikasikan, ya kan. Mungkin anak-anak juga yang sekarang kalau ditanya mau nggak gitu kan les nari atau apa, kadang les nari itu yang kayak gimana, nah mereka kadang nggak ngerti. Atau misalnya melukis ya kan, apanya yang kurang dari situ? Bakatnya kan banyak ya? Bakatnya banyak, mungkin fasilitasnya. Iya, fasilitasnya. Bagaimana caranya kita mendorong minat-minat anak-anak ini? Mungkin mereka belum dapat informasi atau pembinaan apa, goalnya kemana, akhirnya seperti apa, barangkali itu. Ya nanti kalau memang misalnya saya dipercayakan, ya kan, saya pengen nanti anak-anak di Jambi ini arahnya ke situ. Iya, nggak ke akan, pendidikan anak-anak remaja, lebih kepada bakatnya ya. Iya. Ruang hijau juga paling penting sih, karena coba nih ya sekarang. Saya karena saya punya anak kecil, kita hari ini mau kemana ya? Paling ke mall, ya kan? Padahal sebenarnya kota Jambi ini kan banyak banget nih tempat-tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Ada tuh hutan kota. Namun kurang fasilitas, benar nggak? Iya, ya benar, kan? benar. Misalnya di sana ada area untuk skateboardan mereka, atau misalnya mereka di situ ada untuk basket, ring basket, ada lapangannya untuk mereka nanti di situ olahraga. Nah, yang seperti itu kan memang berarti ada kaitannya dengan pembentukan karakter anak juga, dengan lingkungan pendidikan, metode pendidikan seperti itu. Itu yang mendorong Citra ingin jadi caleg ini. Iya. Berarti ini smart juga ini calegnya nih, ada riset dulu gitu kan. Iya. Jadi bukan hanya ikut-ikutan orang caleg, dia cuma caleg, tapi ada dorongan tertentu dia mau jadi calon anggota legislatif, mudah-mudahan terpilih. Nah ini yang akan diperjuangkan berangkat dari riset lapangan kondisional sekarang seperti ini Jambi gitu. Benar, seperti itu ya Mbak ya? Iya. Oh ini saya malah sosok tahu jadinya. Iya, saya kan membacanya seperti itu barangkali. Kalau ada caleg mungkin dia punya visi misinya untuk membuat Indonesia Jambi perdagangannya mungkin lebih maju atau apa. Kalau saya sih lebih ke pendidikan. Ke pendidikan karakter anak-anak ya. Begitu. Itu yang akan saya coba untuk tingkatkan potensi-potensi yang ada. Menyediakan lingkungan yang bagus, yang hijau, ramah anak-anak. Karena ini berkaitan dengan karakter anak-anak Jambi ke depan. Bener. Kalau sekarang coba lihat kalau liburan, nggak ke mall, nggak kemana, mereka main handphone di rumah. Ya kan, karena kurangnya barangkali kurangnya lingkungan yang bersahabat, yang terkesan keras ini, barangkali itu juga yang membuat sekarang banyak anak-anak Jambi jadi ini geng motor. Geng motor. Ngeri kan sekarang kan? Coba dikasih sirkuit ya. Iya, mestinya harus diberikan bakatnya apa, sirkuitnya, buatkan sirkuitnya. Malah di kabupaten sekarang yang bikin sirkuit. Benar. Karena sekarang ini kita kadang cuma memikirkan kita yang sebagai generasi yang sudah yang sudah bisa memberikan yang terbaik gitu untuk daerah kita atau apa. Terkadang kita lupa gitu, di bawahnya kita nggak maintain. Nah padahal kan mereka ini kan sebenarnya kan harapan-harapan kita ketika nanti kita udah nggak ada kan. Nah kalau anak-anak kita biarkan saja, mereka tidak bisa menyalurkan apa yang menjadi bakat mereka. Nah nanti kan malah Jambi akan kekurangan orang yang bisa berdampak gitu. Jadi ini menyelamatkan generasi juga sih sebenarnya. Kenapa kalau gitu milihnya kota?
Tidak ke provinsi. Kota dulu lah. Kurang pede ke provinsi. Kurang pede. Karena baru kembali kampung ya, iya, jadi iya. pergaulan belum banyak Masih kali ya. banyak, iya. Ini dapilnya tadi karena domisili di sana kan? Oh bukan, Nah, saya domisilinya malah di Jambi Selatan. kenapa ngambil dapil Jambi Timur, Jelutung, Pasar Pelayangan? Ada beberapa alasan sih. Oh di gitu situ, ya. Dan ada arahan partai Ada lah ya. arahan, iya. Nah oke, ini lazimnya nih. Lazimnya saya tidak tahu Mbak Citra sudah melakukan apa. Lazimnya para calon-calon anggota legislatif itu kan sekarang mulai melakukan pendekatan, Benar. mensosialisasikan diri. Nah Mbak Citra gimana nih? Sudah belum? Apa yang dilakukan? Kalau secara informal sih kita sudah mulai melakukan pendekatan. Pemetaan sih lebih. Iya, Kalau pemetaan iya, ya. Karena sebelum kita tempur kita kan harus ngecek dulu nih. Pastilah. Gitu. Masa caleg alumni UGM malah nembak di atas kudo, kata orang Jambi kan Iya. nggak ngerti peta kekuatannya Iya, seperti iya. apa. Terus kita petakan kira-kira mana yang berpotensi. Terus juga saya mencoba untuk nanti berkampanyenya juga dengan cara-cara yang Elegan. ya bukan elegan sih, Ya, apa? lebih ke ya outside the box tadi. Iya. Misalnya kayak saya tidak akan cetak banner karena saya mau green. Oh gitu ya. Green kampanye ya. Seperti apa green kampanyenya? Begini, bukannya saya bilang kalau kita pasang baliho itu tidak efektif ya. Iya. Gitu ya, setiap caleg kan mereka pasti sudah Punya, pasang ya. strategi marketing sendiri Iya, gitu. iya. Kalau saya sih saya tidak akan menggunakan baliho. Tapi apa? Lebih ke sosial media. Sosial media. Oke. Sama pendekatan secara personal. Iya, iya. Itu lebih efektif memang. Kita ketemu langsung ya kan, ke dapil-dapil itu kita ketemu, kita dengarkan langsung apa gitu yang Apa menjadi maunya keluhan dia. mereka, Iya. permasalahan sekarang ini apa gitu kan yang mereka hadapi. Ya Iya. kita coba approach, kita maintain hubungan yang baik. Ya dengan begitu ya kita harapkan ya mungkin kita bisa berkesan buat mereka dibanding misalnya saya pasang foto saya di mana, karena saya kan Iya. nggak dikenal. Saya kan udah lama nggak dijadi Iya, siapa iya, ini iya. karena Teman kan, sekolah jangan-jangan udah lupa ya. teman sekolah mungkin udah lupa Iya. lupa saya. Alumni Semansa SMA Negeri 1 Jambi Tiga. ya? 3 ya? Iya. Tahun berapa? 2002 saya lulus. Nah, mudah-mudahan Anda menonton ini Citra nih, supaya dia ingat Atau kembali banyak nih. yang nggak kenal. Soalnya katanya berubah. Berubah. Oke, terus? Gitu. Jadi nanti dari strategi kampanye saya juga nanti beda. Green kampanye, ini istilah baru ini ya. Iya. Karena saya pikir sudahlah, biarlah yang lain-lain nggak masalah pakai baliho. Nanti kalau udah selesai masa kampanye, saya bingung tuh baliho-baliho yang lain tuh mau digimanain kan? Jadi sampah. Iya, saya nggak mau ikut di dalamnya, nggak mau menambah gitu. Iya, saya sebenarnya ujungnya tadi mau ke sana nanyanya. Oke, terus? Gitu kan? Jadi ya sudahlah, biarkan itu buat rekan-rekan yang lain. Kalau saya nanti lebih ke sosial media, saya pakai Instagram. Iya. Saya juga Facebook coba kali? research ya Instagram, karena kan nanti kan pemilih kita juga banyak yang generasi-generasi Ya, muda, milenial. ya milenial, Gen Z ya. Gen Z sekarang. Iya. Jadi mulai dari Instagram nanti kita coba untuk bikin konten yang menarik, ya kan. Terus TikTok, Facebook juga. Kalau Facebook saya coba research itu. Tapi kan tidak semuanya Iya. punya akun sosial media. Benar. Pemilih ini Ya kan kan ada kalau juga yang lain kan butuh saya keping- approach, Oh gitu. maintain. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau untuk Facebook sih saya lihat untuk usia-usia yang lebih tua ya, yang Iya. sekarang pakai, karena saya suka nanya ke anak-anak SMA gitu, kamu punya Facebook? Facebook tuh apa? Iya, udah jarang. Kamu punya ya? Banyak ke TikTok ya. Ya Instagram, Instagram. TikTok, ya Twitter. Cuma Twitter. kalau Twitter Udah jarang, penggunanya yang di Jambi kurang. Kalau Jakarta, Khusus, kota ya. besar masih. Kota besar. Jadi sekarang segmennya tuh udah Iya. ada masing-masing Saya kan. punya Twitter, follower saya malah yang di luar banyak Iya ada di kan? Jambi. Iya. Iya. Saya YouTube. sampai hari ini masih Masih setia ada saya ya? pakai Twitter. Twitter gitu. Mungkin saya nggak pakai Twitter deh. Iya. YouTube channel mungkin nanti.
lagi sedang ini sih membuat timnya. Oh gitu, tim Iya, kreatifnya. tim kreatifnya. Hasil risetnya tadi seperti apa? Ya, karena saya dapil kota ya. Kecuali kalau saya ngambilnya kabupaten, Iya. mungkin kayaknya sosmed agak Kurang. bukan saya bilang kalau di kabupaten mereka nggak main gitu Iya, kan. Cuman iya. mungkin Waktunya mungkin porsinya, porsinya kurang. porsinya lebih sedikit. Nah, kalau untuk kota sih menurut saya masih bisa saya pakai ini. Iya. Kalau yang untuk yang tua tengganainya ya, mungkin yang sesepuhnya yang di tiap dapil itu kan pasti ada. Iya, iya. Nah, ya mungkin nanti approach langsung turun ke lapangan. Oke. Iya. Setelah berkomunikasi dengan masyarakat di dapilnya ini, barangkali pasti ada banyak hal yang sudah disampaikan, aspirasi mereka lah, kira-kira begitu. Benar. Nah, dari sekian banyak itu apa yang paling dominan, yang paling penting? Ini masalah narkoba ya ternyata. Seperti itu ya. Iya, saya juga baru tahu sih. Karena kemarin sempat beberapa kali ya. Itu yang menjadi keluhan. Ya, generasi mudanya. Jadi Iya. mereka tuh saya kan sering ketemu sama ibu-ibu PKK ya kan yang mereka biasanya share gitu. Ya kami sebagai orang tua gitu sukanya tuh ya pergaulan-pergaulan yang ada hubungannya dengan narkoba. Iya, iya, iya. Ya kan, terus ini apa, seks bebas. Oh, gitu, itu? Iya. Mungkin ya karena mereka kurang bisa menyalurkan waktunya mereka secara positif. Ya, akhirnya terjerumus Iya, ke situ. Iya, Berarti yang menjadi keluhan ini penanganan penanganannya. masalah ini, barangkali itu yang dikeluhkan masyarakat Iya. ya. Mungkin sosialisasinya juga kurang ya kan, ke ke sekolah-sekolah mungkin atau ke daerah-daerah gitu kan. Terus setelah sosialisasi kadang kita tuh bingung Ya. mau ngapain. Kadang orang ikut sosialisasi udah sampai di situ kan, terus apa langkah berikutnya, apa langkah nyatanya apa. Nah, misalnya nih dengan mengajak mereka untuk masuk ke dalam satu wadah misalnya kan, misalnya mereka apa sukanya apa, futsal gitu. Ya udah arahin, kita sediakan mungkin fasilitas yang bisa mereka gunakan. Saya tuh suka seneng lihat anak-anak muda kalau udah sore itu kan yang pakai baju olahraga tuh, saya ini loh apresiasi loh dibanding yang motoran-motoran itu Motor kan. itu ya. Iya, yang ngabisin waktu. Nah, ini untuk terkait olahraga. dengan dari kacamata Citra nih sebagai caleg. Seperti apa kota Jambi hari ini? Sebelum itu dijawab, kita rehat dulu sebentar. Oke. Mbak Citra, nah selaku caleg adalah wajar kalau saya tanya, karena caleg untuk kota Jambi, DPRD kota Jambi. Iya. Walaupun baru pulang kampung lagi, tapi kan selama ini kan udah tahulah Jambi. Nah, di Batam Mbak Citra ini, kota Jambi hari ini nih bagaimana atau seperti apa gitu kan? Oke. Objektif saja melihatnya. Kalau mulai dari 2002 saya tinggalkan kota ini, ya kan, sampai sekarang sudah begitu banyak kemajuan yang ada ya, perkembangan di mana-mana. Terus saya lihat sekarang juga sudah ada pemerataan. Ibaratnya kalau semua tempat itu udah hampir sama rata lah ya. Di sana juga ada fasilitas perbelanjaan, ya kan, terus rumah sakit, sudah nggak yang harus biasa dulu di pasar aja kan, fokusnya kan. Kalau sekarang di mana-mana udah mulai merata, saya lihat. Ya, saya apresiasi sekali gitu untuk pekerjaan yang sudah dilakukan, upaya yang infrastruktur ya, jalan, penerangan, air bersih, udah oke lah ya. Ya, walaupun belum maksimal betul. Ya, untuk menyemangati kan, pastinya untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Yang sekarang ini yang saya fokuskan karena saya juga pakarnya untuk dunia pendidikan, jadi saya pikir ya kurangnya fasilitas buat anak-anak yang ramah lingkungan anak-anak ya. Itu ya. Gitu, iya. Kalaupun ada itu hanya sebatas di tempat sekolahnya barangkali. Benar. Tapi di luar, maksudnya yang di luar Mbak ya? Iya. Taman bermain atau apa ya? Iya. Oke. Ya, jadi saya pikir kalau kita lihat di Pulau Jawa ya, kemarin kan saya baru tahun lalu 2 tahun lah tinggal di kota Semarang. Iya. Ya kan, saya lihat di sana contoh nih untuk
apa stadion olahraganya mereka, itu mereka open, mereka buka. Jadi anak-anak di sana bisa latihan sesuai sama bakatnya mereka. Contoh di blok ini mereka bisa latihan boxing. Itu outdoor. Stadion kayak kita di KONI. Jadi mereka open. Saya nggak tahu kemarin saya terakhir ke sana tuh tutup. Tutup. Oh, yang KONI. Ya, gitu kan? Oke. Kalau itu open gitu. Jadi kita nanti di sana ya sudah punya ada sesi sendiri. Kalau misalnya panjat tebing ya panjat tebing, manah gitu kan. Lari gitu. Nah, itu anak-anak dari kecil itu udah diajarin. Saya waktu itu sempat bawa anak saya. Memang kemarin gerak kita juga agak kurang karena COVID ya. Gitu. Cuma di sana saya lihat ya mulai dari anak saya kemarin umur berapa ya, nomor 2 itu 4 tahun itu udah bisa diarahin gitu untuk berkegiatan di sana, boleh pilih yang mana. Terus di di Kota Tua itu mereka juga punya fasilitas untuk belajar gamelan. Nah di Jambi kan juga sebenarnya banyak alat musik atau misalnya batik Jambi kan. Siapa tahu kita punya sanggar yang buat anak-anak. Jadi kan motifnya mungkin kreativitasnya mereka kan lebih. Nah itu yang saya harap nanti di Kota Jambi akan muncul ya tempat-tempat maupun fasilitas nanti yang bisa ramah anak. Itu yang menjadi kegelisahan seorang Citra ya. Nah sekarang dengan melihat kondisi objektif seperti itu, termasuk menyerap keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat, apakah memang dengan menjadi anggota dewan itu bisa diperjuangkan? Satu-satunya di situ, mungkin bisa dengan cara lain. Iya, benar. Nah, kenapa harus memilih menjadi DPR? Apa memang udah siap ini? Ini sorry, saya bukan meragukan. Saya bukan meragukan. Kalau saya gerilya sendiri ya, itu kan pastikan ruang lingkup yang saya dapatkan mungkin tidak banyak, ya kan kecil. Kayak sekarang, walaupun di tempat penitipan saya ini tidak terlalu banyak anak-anak, nah dari usia kecil kita juga menanamkan pendidikan karakter buat mereka, tapi kan itu kan ruang lingkupnya kan nggak besar, ya kan. Tapi kalau dengan saya nanti menjadi anggota dewan, kan pastinya nanti yang bisa saya lakukan bisa lebih besar dibanding saya melakukannya secara individu. Gitu ya. Gitu. Iya. Ini makin enak diskusinya. Ini isinya daging nih. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa diskusi lebih banyak lagi tentang tema lain, tidak hanya masalah pencalekan ini ya. Oke Mbak Citra. Nah, sekarang ke arahnya persiapan ini. Mbak kan bukan coba-coba ini kan? Bukan. Serius kan? Iya, serius. Memang mau pengen jadi gitu kan? Nah, sejauh mana persiapannya ini? Ibarat pertandingan kan orang semua harus latihan dulu, fisiknya udah ditempa dulu, segala macam teori apa segala macam dipelajari. Mbak Citra gimana sampai hari ini? Ini waktunya tinggal hitungan bulan loh. Benar. Dan nyampe 1 tahun, ya tinggal 8-9 bulan lagi. Tidak terasa. Bolak-balik dari sini ke studio udah 1 bulan nanti. Kalau kemarin saya diawali karena saya memang tidak punya tidak punya satu pengalaman pun gitu di dunia perpolitikan. Kemarin saya tuh lebih banyak mendengarkan dari senior-senior. Dulu gitu, biar pengen tahu gitu kan. Mendengar dari mereka dulu, mempelajari. Senior-senior di PDIP. Kalau di tempat lain saya nggak tahu mereka mau share sama saya apa enggak gitu kan. Padahal sebenarnya kan terbuka aja ya. Sorry, ini mic-nya mau jatuh enggak kali? Coba diarahkan ke atas. Oh iya. Putar-putar ke atas, sudah bisa enggak? Posisi seperti saya ini. Ditaruh ke sini, kembali ke sini. Nah, supaya enak. Gitu. Supaya saya bisa tahu gitu apa sih yang mau saya hadapi ke depan, ya kan. Terus sudah ngobrol dan mereka juga banyak ngasih saya masukan-masukan pastinya. Terus hal-hal yang mungkin yang kemarin merupakan kegagalannya mereka, kesalahannya mereka juga mereka ceritain ke saya. Oh gitu. Iya, jadi banyak hal lah yang gagal
terpilih atau gagal menjadi anggota dewan? Iya, gagal jadi anggota dewan. Ya kan itu kan merupakan pelajaran berharga juga yang harus kita tahu gitu kan. Iya. Jadi kemarin ya saya sempat Nggak, ini tanya. dua macam ini. Iya. Gagal terpilih beda dengan gagal jadi anggota dewan. Oh, gagal terpilih. Oh, gagal terpilih ya. Nah, terus? Ya kan. Gitu, setelah saya pelajari, terus itulah yang menguatkan saya. Ternyata ya memang sorry to say ya, kemarin tuh saya selalu berpikir kalau mau jadi anggota dewan, itu kita harus punya amunisi yang banyak. Ya. Amunisi yang banyak gitu kan, Iya. tanda kutip. Nanti kita akan sampai ke sana itu. Iya. Jadi era itu berganti. Iya. Ya, ternyata tidak selamanya yang dibilang tadi amunisi itu bisa benar-benar efektif. Amunisi di sini ini bekal uang maksudnya. Ya, kan aku pakai tanda kutip. Iya. Enggak, nah yang namanya kos politik itu kan macam-macam kan. Biaya personal, Iya, citra, iya. pergi bersosialisasi, itu kan kos politik Kos politik. juga. Kalau Tapi ini bukan. beda dengan money politik. politik yang Nah, saya ini yang sampaikan. itu money politik. Iya, Ah, iya, gitu. Tapi kan era itu kan sudah berganti. Pemilih-pemilih kita juga sekarang kan lebih educated, lebih cerdas lah ya. cerdas dalam menentukan pilihan, ya kan? Itu kata si senior. Iya. Terus oke. Jadi ya saya pikir kan awalnya juga saya sedikit apa ya pesimis gitu. Tapi ketika saya mendengar gitu penjelasan-penjelasan dari mereka yang membuat saya tuh membuka pikiran saya gitu. Ternyata kita kalau memang serius dan memang kita punya niat yang baik gitu ya di sini, terus dengan strategi yang ada tanpa harus menggunakan yang tadi saya sampaikan, sebenarnya bisa ada peluang. Yakin itu? Harus yakin dong. Tapi karena Mbak Citra sudah menyinggung soal itu ya, sebenarnya tadi endingnya saya mau tanya itu tuh. Oke, di mata Mbak Citra sampai hari ini, walaupun belum pertama kali mau jadi kontestasi ikut ini, tapi kan sudah pernah mendengar selama ini kan hiruk pikuknya dunia perpolitikan ya. Nah, di mata Mbak Citra ini, seberapa penting money politik hari ini, terutama di pemilu 2024? Penting sih masih. Money politik penting. Tapi katanya tadi sudah ada lagi, masyarakat udah cerdas. Kan, iya, maksudnya penting. Kenapa saya sampaikan penting? Karena ya pasti masih ada kan. Masih ada. Porsinya yang untuk itu kan. Iya, tapi mungkin kalau dulu itu mendominasi. Iya. Ya kan. Kalau sekarang nggak ya. Sekarang silakan kembali ke si calegnya. Kalau memang dia merasa yang dia fokuskan mencari mereka-mereka yang pemberi suara yang mementingkan money politik, ya silahkan kan lebih. Iya. Beberapa caleg yang saya undang ke sini, kita juga mendiskusikan itu, Mbak. Seberapa penting di mata mereka money politik hari ini? Karena memang selama ini ya, seperti kita ketahui, money politik seperti sesuatu yang bukan asing lagi di tengah masyarakat. Apakah itu di desa ataupun di perkotaan. Kecerdasan masyarakat di perkotaan tidak berarti mereka anti money politik. Bahkan seringkali kata-kata itu diciptakan oleh orang kota. Ada uang, ada suara, gitu kan. Nah, ini yang berbahaya gitu kan. Makanya kita selalu mengkampanyekan, kita juga mensupport, termasuk kita dari Doriba Interview ini, bagaimana pemilu 2024 ini menghasilkan calon-calon anggota legislatif yang berkualitas. Benar. Maka pantas disebut itu pemilu yang berkualitas. Nah, kita berusaha bagaimana ini tidak lagi ada yang suka bermani politik. Tapi itu kan susah untuk dihindari. Iya, saya saja pergi ke beberapa dapil, nggak perlu saya sebutin ya. Di antara 4 dapil saya itu, ya saya bertemu, terus mereka tanya langsung. Ada yang dibawa enggak? Tahun lalu sekian, terakhir sekian. Ya, ini kan ketahuannya. Iya. Tapi begini, ketika misalnya kita jelasin ya, sama mereka masuk loh. Iya. Gitu, misalnya gini, kayak apakah
suara bapak atau ibu hanya mau dihargai sekian. Ya, Gitu. itu fenomena yang Iya. terjadi di masyarakat kita. Benar. Saya tanya begitu, terus apa ya? Maksudnya dengan mereka mengeluarkan sedemikian banyak, Iya. menurut bapak sama ibu, kira-kira ketika mereka nanti mencapai Iya. apa yang mereka inginkan, kira-kira hal itu akan mereka pikirkan untuk kembali mereka dapat lagi nggak? Iya, Saya iya. berusaha untuk membuka Iya, pikirannya mereka lah, dibanding Iya. misalnya contoh saya nih, Iya, saya iya. sampaikan. Ya saya memang benar-benar punya visi misi, ya kan? Saya pengennya tuh seperti ini. Terus kalau saya bekerja nanti akan seperti ini. Terus saya melihat bahwa ya apa yang sudah saya korbankan gitu kan, waktu saya, Iya, ya iya, kan? iya. Hari-harinya saya lah, idenya saya, Iya. pemikirannya saya, ya kira-kira pasti saya nggak bakal ngegas dong Bu, Bapak. Iya, Saya sampaikan ketika iya. saya nanti jadi dewan, ya itu yang ya mungkin dengan saya bercerita demikian kepada mereka, approach secara langsung, memang tidak semua ya. Iya. Ada yang ya pokoknya kami di sini culture-nya begitu ada. Iya. Nggak cuman ini aja, tapi kadang mereka juga minta kayak ini kan udah mau dekat Lebaran. Buat tangan ya, Iya. THR gitu ya, sembako. Itu ada yang langsung bilang. Jadi berapa banyak nih sembako yang mau diantar gitu. Iya, iya, iya. Ya kita nggak kaget lah, itu kan Iya, memang iya. sudah menjadi Ya itu memang yang menjadi dimanapun problema kan. kita hari ini. Iya. Ini sampai seperti itu masih gitu. Iya. Nah, kenapa ini penting bagi kita membahas ini? Kita juga tidak ingin pemilu makin tahun makin pemilu ke pemilu tidak berkualitas. Benar. Maka duduklah orang-orang yang banyak tas, Iya. yang isi tasnya padat, gitu. Padat. Sementara orang yang berkualitas, Yang punya visi misi yang jelas. visi misi yang jelas, punya integritas, ya kan, punya wawasan, punya apa namanya pengetahuan yang lebih mumpuni, malah ini tidak terpilih. Benar-benar. Kalah oleh orang yang tidak berkualitas secara pendidikan, ya kan, Iya. tetapi dia punya banyak uang. Benar. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi kan satu orang saja ada di satu lembaga, ini kan bisa merusak jadi virus. Iya. Ya kan? Benar. Sementara satu orang itu mewakili satu dapil loh. Satu Iya. dapil itu ratusan ribu penduduk. Bagaimana seorang Citra menyikapi ini gitu kan? Ya, pasti sudah dengar tadi kan dari para senior, masyarakatnya udah ngomong. Ini Yang mana langsung ketemu sembakonya? sama saya pun langsung. Nah, gitu. Nah, ini strategi apa ini yang mesti lebih cerdas lagi? Iya. Ya ini tadi saya mungkin sudah sampaikan di awal. Saya mencoba untuk melakukan sesuatu yang mungkin sedikit berbeda. Ya, yang seperti tadi saya akan langsung cerita. Saya tuh gini, saya bilang saya nggak mau janji-janji kosong ya. Itu selalu awal saya cerita sama mereka. Gitu, daripada nanti saya mungkin di awalnya, iya nanti akan ada sembako apa dan ini sebagainya. Saya cerita aja saya memang tidak dalam kapasitas untuk memberikan apa Iya. yang diinginkan oleh Ya tidak masyarakat menjanjikan ini. lah mulu-mulu Ya, gitu ya. ya. Tapi saya bilang, saya jelasin tuh yang ya saya tanya sama mereka permasalahan sini apa yang kalian inginkan gitu kan, apa yang selama ini mungkin belum pernah terselesaikan. Saya berusaha untuk menggali gitu kan di satu daerah ini apa gitu yang menjadi kerinduannya mereka. Terus saya juga menceritakan bahwa ya saya masuk ke perpolitikan ini ya memang dengan tujuan yang lurus gitu ya, Iya, bukan iya. nanti ke depan saya akan menggunakan uang negara mungkin Iya, ya untuk iya. kepentingan pribadi Kecuali kan. sudah menjadi hak ya. Iya, kecuali sudah menjadi hak ya Gaji, wajar lah. tunjangan, fasilitas ya. Iya. Iya. Itu lebih ke situ. Tapi banyak kok yang udah cerdas-cerdas maksud saya yang Iya, mungkin iya. mereka terima. Iya. Nah, ini yang harus saya sampaikan juga, mereka mungkin terima kan uangnya Iya. dari caleg-caleg Caleg, itu, tapi iya. belum tentu kan Iya. di
mereka uang dipilih. diterima tapi belum tentu dipilih. Iya, gitu ya. karena kan mereka sudah Sebenarnya itu senjata ampuh juga Iya. ya bagi caleg-caleg. Terima aja uangnya, tapi jangan dipilih. Iya. Tapi pilihlah yang lebih punya integritas, Benar. ya kan? Terus sekarang juga udah mulai terbuka yang sosial media, kita Iya. juga bisa men-trace atau melihat background satu Iya. satu caleg ya Iya. kan pernah punya Kalau kasus selama ini kan apa. memang selama ini sulit mereka untuk mengakses Benar, informasi benar. siapa ini sosok Iya. ini. Bahkan gitu kita ngelakuin apa aja kadang langsung di videoin viral Cepat. kan, jadi harus memang hati-hati sekali. Hati-hati, ya. Jadi sekarang lebih transparan, itu yang saya sukai sih di pemilihan nanti ini kan. Iya, iya, iya. Jadi satu caleg profilnya walaupun dia mengemas demikian rupa, tapi kan dengan terbukanya sosial media sekarang akan ketahuan. Iya, iya. Pastinya beda dengan dulu zaman dahulu Betul. kan. Jejak digital susah untuk dihilangkan. Iya kan? Iya, iya. Itu. Hmm. Jadi itu sih yang menjadi semangatnya saya. Saya pikir 2024 ini Berarti janji nih enggak pakai enggak. money politik. Enggak. Nanti Janji coba, ya? Iya, janji. Saya ikut berdosa loh. Saya nggak Ikut bakal- mempromosikan di sini. Iya. Iya, begitu sih. Oke, terakhir ini barangkali kalau memang tidak ada lagi. Dulu masa sekolah atau ya beberapa dekade terakhir ini pernah terpikir enggak bahwa suatu ketika saya akan ikut berpolitik? Dari ini ya, dari dulu sekolah ya? Iya, enggak, citranya pernah terpikir enggak? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Bahkan dulu, mohon maaf ya, saya Iya. pernah, Agak alergi gitu ya? iya, golput pernah. Pernah ya? Sama, saya juga pernah Soalnya, golput. karena kayak merasa gini loh, yang Krisis kepercayaan. iya, kali. itulah makanya yang sekarang menyemangati saya, karena saya juga diberi kesempatan ya oleh PDIP ya. Jadi saya pikir, kesempatannya saya nih untuk meluruskan persepsi yang orang-orang yang seperti saya ini yang ngerasa kayak udahlah hopeless kayaknya, ngapain gitu nyoblos-nyoblos nggak ada Iya, untungnya iya, juga untungnya. gitu kan. Padahal merugikan kita juga. Iya. Ketika kita tidak mau nyoblos, orang lain memanfaatkan itu. Makanya Berarti prinsipnya sekarang kalau ingin melakukan perubahan ya turun, ya terjun. mulai dari diri kita sendiri kan. Harus terjun. Iya. Iya. Itu sih pernah golput berapa kali. Oke, ada lagi yang mau disampaikan ini, terutama boleh ke partainya, lalu ke masyarakat dapilnya. Silakan. Kalau saya sih secara general ya, untuk kita-kita yang mungkin sekarang punya visi dan misi dan menjadi caleg, saya harap gunakanlah dengan sebaik mungkin kesempatan ini, ya kan, beri visi misi yang jelas dan ingat janji kita ini kan, kita kan sebagai wakil rakyat, ya jangan sampai nanti ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, kita malah tidak berbuat apa-apa buat rakyat, tanggung jawabnya besar gitu. Jadi kalau memang sekarang ini masih belum yakin akan bisa memberikan perubahan buat kota Jambi, buat warga, buat masyarakat Jambi, mundur aja deh gitu, daripada nanti jadi beban. jadi beban. Iya. Beban negara, beban daerah, beban diri sendiri beban sih diri lebih. sendiri. Ya kan, jadi kan kita kan berarti kan membohongi diri sendiri. Kita kampanye, kita bilang kita akan seperti ini, tapi ternyata tidak gitu kan. Ya saya harap dengan 2024 ini kita buat pemilu ini menjadi suatu pemilu ajang yang benar-benar kita ajang memperlombakan visi dan misi kita yang jelas pada masyarakat. Oke. Gitu. Masih ada? Sudah baca-baca buku politik sekarang, marketing, Sudah. political marketing misalnya sudah? Ya, untuk masyarakat Jambi semakin cerdas untuk memilih wakil-wakilnya, ya kan, jangan mau dimanipulasi oleh yang tadi saya bilang money politik, ya kan, karena kenapa kalian menentukan siapa yang nanti bisa menyuarakan suara kalian pastinya. Itu jangan disia-siakan. Betul. Karena rakyat tidak mungkin bersuara sendiri. Iya. Harus melalui wakilnya. Benar, jangan salah pilih. Oke. Baik, saudara sekalian, terutama masyarakat Kecamatan Jambi Timur, Jelutung, Pasar, Pelayangan.
rugi rasanya kalau menurut saya nih, saya udah ketemu langsung dialog kandidat seperti ini tidak dipilih. Ya walau pada akhirnya itu terserah masyarakat, ya kan. Yang penting bagaimana kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belambun. Terima kasih. Semoga sukses ya. Iya. Tapi nomor urutnya belum kan? Belum. Salam buat Pak Edi Purwanto dan Ibu Hajah Ratu Munawarah. Kapan ini datang ke studio kita ini? Segera. Kita ngobrol ke sini nih.